Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah adik-adik, kita lanjut ya ke materi 3. Kita membahas mengenai prinsip ilmu ekonomi. Jadi kalau dari definisi ini, prinsip ekonomi adalah panduan dalam kegiatan ekonomi untuk mencapai perbandingan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Ya, jadi prinsip ekonomi juga dapat diartikan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk memperoleh hasil tertentu dengan pengorbanan tertentu untuk memperoleh hasil semaksimal mungkin. Ini maksudnya seperti ini adik-adik. Kita dalam melakukan kegiatan ekonomi kita harus memegang prinsip ekonomi. Apa itu prinsip ekonomi? Prinsip ekonomi itulah adalah kalau kita dalam kegiatan semisal berdagang, ya berdagang makanan misalkan, ya. Jadi kita bagaimana usaha kita agar kita bisa menjual makanan tersebut dan mendapatkan untung. Ya, misal dalam satu mangkok mie itu kalau kita jual harganya 5.000, maka biaya untuk memperoleh atau mengolah mie tersebut tidak boleh lebih dari 5.000. Ya. Kita harus tekan, misalkan kita biaya produksinya kita 3.000, maka kita akan mendapatkan untung 2.000 rupiah. Ya. Dengan menekan biaya produksi seminimal mungkin untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin, itu namanya prinsip ekonomi, ya. Dengan biaya yang minimal kita bisa mendapatkan untung yang lebih. Itu namanya prinsip ekonomi. Baik adik-adik, kita lanjut ya. Secara umum jenis-jenis prinsip ekonomi itu dapat dibagi menjadi 3, ya, yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Jadi kalau adik-adik di sini bertindak sebagai produsen, sebagai pihak yang menghasilkan barang, ya, maka harus menerapkan prinsip ekonomi dalam kegiatan produksinya, ya. Contoh yang pertama, membuka tempat usaha dekat dengan lokasi bahan baku, tenaga kerja atau daerah pemasaran. Jadi misalkan adik-adik kalau ini contoh ya, sebagai produsen tusuk sate misalkan, maka adik-adik bisa membuka tempat usaha itu dekat dengan bahan baku, ya, dekat dengan pohon bambu, banyak pohon bambunya, sehingga kita akan lebih murah karena kita biaya transportnya minimal. Terus tenaga kerjanya juga kita bisa tekan biayanya sehingga kita untuk biaya tenaga kerja kita juga murah dan dekat dengan daerah pemasaran. Jadi kalau kita pin usaha tusuk sate, maka tempat usaha yang tepat itu di Jedong. Kenapa di Jedong? Karena di Jedong banyak pohon bambu. Terus yang kedua, ada tenaga kerja dari desa ini yang bisa kita manfaatkan dengan biaya tenaga kerja yang lebih ini ya, tidak terlalu mahal. Yang kita bisa mempekerjakan bapak-bapak atau ibu-ibu ya, sehingga kita tidak tertekan oleh biaya tenaga kerja yang terlalu tinggi. Juga ini dekat dengan daerah pemasaran ya. Untuk wilayah Ngoro Industri Mojokerto ini kan orang banyak cilok, banyak orang suka cilok, suka sate ya. Jadi kita insya Allah lebih mudah memasarkan. Itu contohnya prinsip ekonomi yang diterapkan dalam apabila kita bertindak sebagai produsen yang memproduksi barang. Prinsip ekonomi juga bisa diterapkan dalam kegiatan distribusi atau
kita selaku distributor. Distributor adalah pihak yang mendistribusikan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ya. Contoh penerapan prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi adalah membeli barang dari produsen secara langsung untuk menekan biaya. Jadi kalau adik-adik sebagai distributor, ya, misalkan adik-adik menjual barang hasil kerajinan dari bambu atau tusuk sate, maka adik-adik bisa mendekati produsen yang di Jedong tadi yang menghasilkan tusuk sate, karena nanti harganya lebih murah karena adik-adik bisa langsung ketemu dengan produsennya. Itu prinsip ekonomi yang diterapkan apabila adik-adik bertindak sebagai distributor. Prinsip ekonomi juga bisa diterapkan dalam kegiatan konsumsi, ya. Jadi kita dalam hal ini kita sebagai konsumen yang membutuhkan, contoh ini ya, kalau kita misalkan pedagang cilok atau kita pedagang bakso, kita pastikan butuh tusuk sate itu. Ya, kalau kita ingin agar biaya harga jual cilok kita atau bakso kita lebih efisien, maka lebih murah, maka kita harus mencari produsen dari yang menghasilkan tusuk sate itu. Ya, jadi kalau misalnya adik-adik jualnya di Ngoro Industri sini, kalau adik-adik ambilnya tusuk satenya dari daerah Ngoro juga, dari Jedong, maka biayanya, harganya pasti lebih murah. Itu adik-adik ya. Itu adalah prinsip ekonomi yang bisa diterapkan kalau kita sebagai produsen, kita sebagai distributor, dan kita sebagai konsumen. Ya, itu kita bisa terapkan di situ. Baik adik-adik, itu penjelasan materi kita hari ini mengenai prinsip ekonomi ya. Jadi prinsip ekonomi itu kalau bisa disimpulkan, apapun kita sebagai produsen, sebagai distributor, dan sebagai konsumen, maka kita harus memegang prinsip ekonomi agar kegiatan produksi kita, kegiatan distribusi kita, atau kegiatan konsumsi kita itu dengan biaya yang minimal, seefisien mungkin, sehingga kita akan memperoleh hasil yang optimum ya, untung yang lebih besar. Jadi kalau misalkan kita sebagai produsen, biaya harga jual produk kita, taruhlah tusuk sate tadi itu Rp100 per tusuk, maka biaya produksinya maksimal Rp70 per tusuk. Ya, kalau bisa Rp50 per tusuk, nanti kita akan memperoleh hasil yang keuntungan yang optimal. Itu prinsip ekonomi. Kesimpulannya seperti itu ya. Biaya seminimal mungkin untuk menghasilkan, untuk memproduksi, untuk mendistribusi, dan untuk konsumsi, dan untuk mendapatkan hasil yang optimal. Oke adik-adik, materi kita hari ini adalah prinsip ekonomi. Silakan adik-adik googling, silakan memperkaya pengetahuan adik-adik mengenai prinsip ekonomi, dan silakan bikin kesimpulan dari materi kita hari ini. Oke, tetap semangat untuk belajar adik-adik. Silakan kerjakan tugasnya di Google Classroom. Terima kasih atas perhatian adik-adik, dan sampai ketemu untuk materi berikutnya. Pak Budi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.